Hai anak semuanya, apa kabar? Jumpa lagi kita dengan mata pelajaran sains ya. Ya, apalagi kalau bukan mata pelajaran sains. Nah, kali ini masih bersama dengan Pak Lukman. Kita berada di kelas 4. Bagaimana siswa kelas 4? Apa kabar kalian semuanya? Semoga senantiasa dilindungi Allah dan dalam kondisi sehat. Dan tetap semangat tentunya belajar pada pelajaran sains. Baik anak-anak sekalian, sudah siap untuk belajar? Kalau sudah siap, yuk kita sama-sama membuka pelajaran kita pagi ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kali ini kita akan bertemu dengan materi pelajaran sains, yaitu pengukuran panjang dan luas benda. Ya, kita akan mengenal cara pengukuran, yaitu pengukuran panjang dan juga luas suatu benda. Yuk, siapkan dulu alat tulis dan buku catatannya. Anak-anak sekalian, kali ini kita membahas dulu pengukuran yang pertama, yaitu pengukuran panjang benda. Nah, misalkan kalau kamu punya sebuah bilah kayu, ya, atau sebuah kayu yang panjang, gitu. Nah, kemudian kita akan mengukur nih, berapa sih panjangnya kayu ini? Nah, maka kalian harus mengukur panjangnya. Nah, pertanyaannya adalah, dengan cara apa kita mengetahui panjang kayu tersebut? Nah, pengukuran panjang sebenarnya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengukuran panjang standar dan yang kedua dengan pengukuran panjang yang tidak standar. Ya, Pak Lukman ulangi bahwa pengukuran panjang suatu benda dapat kita lakukan dengan dua cara, yaitu pengukuran panjang standar dan juga pengukuran panjang yang tidak standar. Nah, kalau mengukur dengan pengukuran tidak standar, misalnya kita bisa menggunakan anggota tubuh kita. Misalnya jengkal tangan. Ya, jengkal tangan seperti ini. Jadi kalian rentangkan jari kalian, ya, maka itu disebut dengan jengkal tangan kalian. Kemudian kalian lakukan pengukuran sehingga kalian tahu berapa jumlah panjang dari kayu tersebut dengan mengukur jengkal tangan kalian, ya. Jadi nanti ada berapa jengkal panjang kayu tersebut. Kemudian pengukuran standar berikutnya juga bisa menggunakan rentang tangan atau bisa disebut juga depa. Nah, kalian bisa melakukan seperti ini. Jadi panjang kayu, ya, kalian rentangkan kedua tangan kalian, nah, maka itu bisa mengukur dengan demikian. Jadi nanti berapa rentang tangan kayu tersebut. Atau bisa juga pengukuran tidak standar dengan menggunakan langkah kaki kalian. Ya, seperti ini, ya. Jadi kalian hitung ada berapa langkah yang kalian bisa lakukan dengan langkah kaki kalian terhadap kayu tersebut. Maka itulah panjang dari kayu tersebut. Atau bisa juga pengukuran tidak standar menggunakan hasta. Hasta itu adalah salah satu nama tulang yang ada di dalam tangan kita. Nah, jadi seperti ini. Kita ukur mulai dari ujung jari kita sampai ke ujung siku. Itulah disebut dengan hasta. Kita ukur ada berapa hasta kayu tersebut. Nah, anak sekalian, bahwa pengukuran tidak standar ini memiliki kelemahan, yaitu hasil pengukuran setiap orang akan berbeda-beda. Kenapa demikian? Karena memiliki jengkal tangan, depa, langkah kaki, dan hasta yang berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Contohnya misalkan bagi orang yang sudah dewasa, tentu jengkal tangannya jauh lebih panjang daripada jengkal anak-anak. Demikian pula dengan langkah kaki.
Maka setiap orang ketika mengukur satu benda dengan pengukuran tidak standar, bisa jadi hasilnya akan berbeda. Maka inilah disebut dengan pengukuran tidak standar. Nah, kemudian bagaimana kita akan mengukur satu panjang agar panjang itu berstandar? Artinya semua bisa melakukan pengukuran dengan sama hasilnya. Nah, kalau kemudian kita gunakan pengukuran dengan ukuran standar, yaitu dengan alat bernama mistar atau penggaris, atau ada juga yang menggunakan meteran. Nah, ini contoh penggaris yang mungkin biasa kalian gunakan ya dalam mengukur suatu benda. Ya. Nah, kenapa disebut dengan pengukuran standar bila menggunakan penggaris atau meteran? Karena dengan menggunakan penggaris atau meteran, maka satuan yang digunakan pun sama dimanapun kita mengukurnya, dan siapapun yang melakukan pengukuran itu hasilnya akan sama. Ya. Kenapa? Biasanya menggunakan satuan sentimeter atau disingkat dengan cm, atau satuan meter atau dengan singkatan m. Nah, maka setiap orang akan mengukur dengan ukuran yang sama karena satuannya sama atau satuannya standar yang sama. Ada berbagai macam ya penggaris atau meteran ya yang bisa kita lihat. Ada yang terbuat dari kayu seperti ini ya. Kemudian ada yang seperti pita yang biasa digunakan oleh penjahit untuk mengukur baju yang akan dia jahit. Kemudian meteran yang seperti ini ya biasa digunakan oleh bapak-bapak tukang bangunan untuk mengukur panjang bangunan yang akan dia buat. Atau juga ada yang menggunakan meteran yang seperti ini ya. Meteran ini cukup panjang ya. Meteran ini biasanya digunakan untuk mengukur jalan misalnya ya, mengukur luas tanah dan lain-lain. Nah, ini adalah berbagai contoh alat pengukuran standar ya, yaitu penggaris ataupun meteran. Kemudian yang kedua adalah pengukuran luas. Nah, apakah yang maksud dengan pengukuran luas? Nah, kalau kalian lihat suatu bidang persegi 4 yang berwarna coklat ini, maka kita bisa lihat kalau tadi kita ukur panjangnya, maka kita sudah akan tahu berapa panjang dari persegi 4 ini. Tetapi kita belum mengetahui luasnya. Ya. Yaitu luasnya adalah semua bidang yang berwarna coklat tersebut, ya. Yaitu yang terdapat pada persegi 4 tersebut. Jadi semua bidang yang ada pada persegi 4 itulah yang disebut dengan luasnya. Maka dari itu kita tidak hanya cukup mengukur panjangnya saja, tetapi kita juga harus mengukur bagian yang lain, yaitu yang disebut dengan lebarnya. Nah, seperti apa contohnya? Yuk kita lihat. Misalnya kita punya sebuah meja nih, ya. Nah, kita akan mengukur berapa sih luas dari meja tersebut. Nah, maka kita dapat mengukurnya. Tadi yang pertama kita cari adalah berapa panjangnya. Ya, kita bisa ukur dengan penggaris atau meteran tadi berapa panjangnya. Nah, kemudian untuk mengetahui luas dari meja ini, ya, yang berbentuk persegi 4 ini bisa kita ukur juga, yaitu lebarnya. Nah, setelah kita tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa, ya dengan meteran atau penggaris tadi, maka berapa panjangnya tadi dikalikan dengan berapa lebarnya, maka akan didapatkan berapa luas bidang meja tersebut. Nah, kalian bisa melakukan pengukuran itu di rumah kalian. Misalnya kalian ingin mengetahui berapa luas atau berapa luas ruangan kalian, ya, dengan mencari tahu berapa panjang dan lebarnya. Nah, nanti untuk pengukuran luas ini akan dibahas lebih lanjut dalam mata pelajaran matematika. Nah, demikian anak-anak pelajaran kita kali ini tentang pengukuran panjang dan luas. Kalian bisa melakukan contohnya di rumah kalian. Mengukur berapa panjang benda-benda yang ada di rumah kalian atau luas benda-benda yang ada di rumah kalian dengan menggunakan penggaris.
atau menggunakan meteran, atau menggunakan pengukuran tidak standar ya dengan jengkal, kemudian rentang tangan, kemudian langkah kaki, ataupun menggunakan hasta. Ya, gitu saja ya untuk pertemuan kita kali ini. Pak Lukman akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya.